Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Allah di tempat ini. Amin. Ada hadirat Tuhan Yesus yang memulihkan, melepaskan, membebaskan, menyembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan isi hatimu ya Tuhan. Lawat kami semuanya, agar kami hidup bersama kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Pakai akan hamba-hambamu, pakai urapi kami semua. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Happy Passover ya. Selamat memperingati dan menikmati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak jemaat untuk membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan dibuka. Yang tidak membawa bisa lihat di layar LCD ya. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat yang saya hormati, jemaat yang saya kasih, berdasarkan konteks Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Ada dua hal yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perhatikan untuk menjamin keselamatan yang kita miliki di dalam pengiringan kita terhadap Kristus. Apa itu? Yang pertama disebutkan Yesus adalah Tuhan. Dengan jelas dalam ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Pada bagian yang pertama ini Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan diambil dari bahasa Yunani dari kata kurios. Kurios sering diterjemahkan Tuhan atau Tuan. Ini ayat yang akhirnya menjadi serangan buat orang percaya. Ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kurios, orang di luar tempat ini berkata jangan bilang Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuan. Mereka menunjuk kepada kata kurios. Tapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Apakah sah di dalam ibadah kita memanggil hanya dengan kata atau sebutan Yesus? Sah. Waktu kita memanggil Yesus, itu bukan berarti kita tidak hormat terhadap Allah atau Tuhan yang kita sembah. Sebab nama Yesus, sebutan Yesus, gelar kepada Yesus, itu menunjuk sisi kemanusiaannya. Tapi kalau kita sebut Yesus Kristus atau Tuhan Yesus, itu mewakili sisi kealahan. Dua natur ini sulit kita mengerti dengan otak dan pikiran kita. Nanti suatu hari di sorga kita bisa bertanya,
kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman yang paling awal dari gereja Perjanjian Baru itu tidak pernah meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus bukan Tuan. Seperti tuan-tuan yang kita sebut di dunia ini. Ya, nanti saya akan jelaskan. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus lebih sering disebut sebagai Tuhan daripada juru selamat. Bahkan di dalam gereja mula-mula, dalam gereja Perjanjian Baru, Yesus lebih dikenal sebagai Tuhan daripada Yesus adalah juru selamat. Coba kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 16 dengan cepat. KPR 8 ayat 16. Ya. KPR 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ini mewakili Yesus lebih dikenal sebagai Tuhan. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus disebut juru selamat, ya. Dalam seluruh kitab Perjanjian Baru hanya 16 kali. Gelar Yesus sebagai juru selamat dalam kitab Perjanjian Baru hanya 16 kali. Disebut sebagai Tuhan itu lebih dari 450 kali. Hanya dalam Perjanjian Baru saja. Dalam kitab KPR, ya, kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan tentang penginjilan, tentang bagaimana menjangkau, melayani jiwa-jiwa, Yesus disebut juru selamat hanya 2 kali saja. Dalam KPR 5 ayat 31. Kita lihat sebentar. Ini penting Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak diombang-ambingkan. Karena di YouTube ini banyak serangan yang berkata Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya Tuan. Kalau Yesus cuma Tuan, orang menyamakan Yesus dengan Tuan Takur. Saya bisa panggil Pak Abed, Tuan Abed. Saya bisa panggil Pak Teguh dengan Tuan Teguh. Saya bisa panggil Pak Haryono dengan Tuan Haryono. Tapi saya tidak boleh panggil Pak Abed dengan Tuhan Abed. Betul nggak Bapak Ibu? Ini penting. Coba kita lihat ya. KPR 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Satu ayat lagi. KPR 13 ayat 23. Jadi dalam Perjanjian Baru, lalu lebih kecil lagi dalam kitab Kisah Para Rasul, hanya 2 kali disebutkan Yesus juru selamat. Ya, pasal 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Hanya 2 kali. Nah, sedangkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Yesus disebut Tuhan 92 kali. Sangat banyak. Mau dibaca satu-satu, pulang besok. Gak usah. Ya. Lalu, Yesus disebut Tuhan Yesus 13 kali. Ya. Lalu Yesus disebut Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul 6 kali. Kalau tidak percaya sampai rumah ubek-ubek kitab Kisah Para Rasul, baca kasih tanda sendiri. Ya.
Jadi saya tidak ngawur ini Bapak Ibu, ini ada data yang akurat. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, menyebut Yesus sebagai juru selamat ya, tanpa menerimanya sebagai Tuhan, itu dosa Bapak Ibu. Dan itu tidak dibenarkan. Karena apa? Dalam perjanjian baru tidak ada seorang pun yang menerima Yesus sebagai juru selamat tanpa mengakui Yesus adalah Tuhan atas alam semesta, atas manusia, dan atas segala-galanya. Karena itu jangan ragu, jangan pernah bimbang. Dan ayat 10 tadi di dalam Roma pasal 10, dengan hatimu engkau percaya, engkau dibenarkan. Tapi dengan mulutmu engkau mengaku, engkau diselamatkan. Apakah Bapak Ibu jujur dari dalam hati, tetap mengakui tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun dapat menerima Yesus sebagai juru selamat tanpa menerimanya sebagai Tuhan. Hari-hari ini banyak loh Bapak Ibu. Saya tidak perlu sebut nama ya. Di YouTube itu terkenal. Seorang yang dulunya katanya begitu setia mengikut Tuhan. Dan sekarang melecehkan secara luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Bahwa kata kurios, kata Tuhan itu memang ada dipakai di dalam perjanjian baru. Tapi untuk Yesus kata kurios selalu diartikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak ayat yang menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan tidak mungkin diterjemahkan sebagai Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau ini diterjemahkan kurios lalu dipaksakan hanya Tuhan, kenapa Yesus disembah? Kok mau? Ini contohnya. Yohanes 9 ayat 38, ya. Yohanes 9 ayat 38. Kalau memang kata kurios di situ harusnya adalah Tuhan, bukan Tuhan, Yesus tidak bakal mau disembah, ya. Lihat Yohanes 9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Saya boleh panggil Koming dengan sebutan Tuan Mintarja. Tapi saya tidak boleh menyembah. Saya boleh panggil Pak Dodi, Tuan Dodi. Tapi lihat ketika kurios disematkan di sana untuk Yesus. Lalu Yesus disembah. Itu karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Kalau Yesus hanya Tuhan, bukan Tuhan, tidak perlu menjadi objek sasaran doa. Ya, kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kalau Stefanus tahu Yesus hanya Tuhan seperti Tuhan yang ada di dunia, kenapa menjadi objek doanya? Dan dia rela menyerahkan nyawanya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Kalau Yesus disebut Tuhan di sana dengan kata kurios, lalu diartikan hanya Tuhan, kenapa disebut menjadi Tuhan dari semua orang? Ya, semua bangsa, semua suku, semua budaya.
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya, bukan Tuhan dari semua orang. Walaupun kata Tuhan di sini diadopsi dari kata kurios dalam bahasa Yunani. Tapi untuk Yesus itu selalu yang tepat adalah Tuhan, bukan Tuan. Gak ada yang amin? Filipi 2 ya, ayat 10 sampai 11. Kalau Yesus itu sama dengan Tuhan di dunia, kenapa? Nanti semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah kurios bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu jangan pernah Bapak Ibu kecewa, kecil hati. Jangan pernah Bapak Ibu sedih dan susah hanya karena orang berkata Yesusmu bukan Tuhan. Kasihan mereka tidak pernah mengerti. Ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya family, punya kerabat, punya saudara yang juga masih terikat dengan sistem penyembahan yang tidak pernah mengenal siapakah Yesus. Lalu mereka berkata, Yesus itu loh cuma manusia. Kenapa kamu sembah? Bilang aja kasihan deh. Karena kamu gak pernah ngerti. Ya. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 10 ini sampai 11. Dikatakan semua akan berlutut. Semua akan menyembah Tuhan. Satu lagi yang saya mau sampaikan. Semua rasul di Alkitab, termasuk Paulus, Yakobus, dan yang lain-lain, selalu menyebut Yesus itu adalah Tuhan dan dirinya adalah hamba Tuhan. Betul? Kalau Yesus itu Tuhan, lawan kata Tuhan itu apa? Pelayan. Lawan kata Tuhan itu apa? Pegawai. Tapi kalau Tuhan, lawan katanya adalah hamba. Paulus maupun yang lain, para rasul tidak pernah berkata, saya adalah pelayanmu Tuhan. Tapi kata yang dipakai adalah hamba. Boleh saja pakai kata pelayan, boleh saja pakai kata pegawai. Tapi pegawai itu lebih tepat menjadi lawan kata dari tuan. Tapi kalau Tuhan, selalu Paulus berkata saya adalah hamba, doulos, budak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak saudara yang hadir memperingati kebangkitan Yesus Kristus pagi hari ini. Saudara dengar dari teman, saudara nonton YouTube, atau saudara dengar berita lalu saudara mulai ragu. Benar gak ya Yesus itu Allah? Benar gak ya Yesus itu Tuhan? Kalau memang iya kenapa? Doaku, seruan hatiku, pengharapanku harus tertunda. Harus menunggu, harus menanti. Dan gak pernah seperti yang aku minta dan aku harapkan. Kalau hanya karena itu bukan ukuran untuk menyebut dia Tuhan atau bukan Tuhan. Sebab dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha segala-galanya. Ini bagian yang pertama dari Roma 10 ayat 9 yang saya mau sampaikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kalimat yang terakhir, maka kamu akan diselamatkan. Jangan pernah ragu. Setiap kita pasti masuk surga. Berikutnya,
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagian yang kedua ini, saya harus memulai dengan kalimat mempercayai kebangkitannya, berarti harus mempercayai peristiwa Jumat Agung. Mempercayai kebangkitannya berarti mempercayai kematiannya. Dan sebaliknya, kalau meyakini kematiannya, menerima peristiwa Jumat Agung, harus menerima dan meyakini kebangkitannya. Sebab kalau tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Bapak Ibu, ada enggak cerita di Alkitab orang mati lalu bangkit? Ada. Banyak. Loh, lalu apa bedanya Pak? Dengan Yesus yang mati dan bangkit. Banyak itu cerita di Alkitab Pak, orang mati bangkit. Bedanya apa sama Yesus? Yesus mati juga bangkit. Di Alkitab banyak orang mati juga bangkit. Beda enggak? Ya jelas beda Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam Alkitab diceritakan yang mati bangkit tapi mati lagi. Gelarnya almarhum. Lihat kanan kiri, mati lagi. Tapi Yesus yang mati bangkit, hidup selama-lamanya. Amin. Nah itu bedanya. Jadi kalau saudara dijebak, orang itu bilang loh Yesus mati. Apa bedanya dengan semua tokoh di Alkitab yang juga mati terus bangkit. Yesus juga bangkit. Beda. Mereka yang bangkit mati lagi. Tapi Yesus enggak. Hidup selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Perbedaan yang kedua apa? Mereka yang mati di dalam Alkitab diceritakan mereka bangkit, mereka hidup dengan tubuh masih tubuh manusiawi, tubuh jasmani. Sedangkan Yesus yang mati terus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Lu beda enggak? Beda Bapak Ibu. Tubuh kemuliaan. Tiba-tiba Yesus bisa ada di satu ruangan tanpa mengetuk pintu. Tapi tubuh manusiawi, tubuh jasmani tidak bisa tembus tembok. Itu kayak film waktu masa saya kecil, Casper itu loh. Saya bukan promosi film Casper. Tahu Casper? Nah, karena dia roh, dia hantu. Tubuh kemuliaan itu beda dengan tubuh manusiawi. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada artinya mempercayai Yesus mati untuk menebus dosa kita jika kita tidak mengakui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan betul-betul hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Yang lebih parah ada orang berkata Yesus itu sesungguhnya tidak bangkit. Ya. Dan Yesus sesungguhnya nggak mati. Wah parah ini. Dari mana teologinya? Tapi itu ditiupkan di mana-mana hari-hari ini. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Andai kata Kristus juga tidak mengalami kematian. Maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia para rasul memberitakan firman Allah. Sia-sia Alkitab menceritakan kebenaran Allah. Gak ada artinya. Sekarang kita lihat ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Hari ini ada banyak orang yang sedemikian rupa
mengikuti Tuhan, melayani Tuhan di tengah penderitaan, di tengah aniaya, di tengah tekanan hidup, dan menjaga kekudusan, tidak terlibat di dalam dosa. Oh saudaraku, itu karena kuasa kebangkitan dari Yesus ada dalam hidup mereka, dan mereka mengimani Allah yang disembah itu Allah yang hidup. Makanya harus menjaga hidup dengan kekudusan, dengan kebenaran. Jangan punya mata yang disebut mata keranjang. Gak ada yang amin. Yang amin cuma ibu-ibu, bapak-bapak. Di luar tempat ini Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang menghalalkan kenajisan, menghalalkan ketidakkudusan, menghalalkan yang namanya bagaimana hidup di dalam ketidakbenaran, sebagaimana Alkitab sudah mengajarkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu apa buktinya Pak kalau Yesus bangkit? Apa buktinya kalau Yesus sudah bangkit? Bapak Ibu, saya tanya apa buktinya kalau Yesus sudah bangkit? Satu orang boleh jawab, nanti pulang dapat 1 botol Cleo. Ini diberikan gratis kok Bapak Ibu. Puji Tuhan. Enggak, maksud saya pulang dapat telur. Apa buktinya kalau Yesus sudah bangkit? Ini lebih enak kalau tanyanya sama yang masih sekolah ini. Mau jawab? Iya. Kuburnya harus kosong. Itu buktinya. Bukti yang lain apa? Menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para murid, baik secara individu, secara kelompok, dan kepada banyak orang. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Yesus harus menjadi yang pertama atau yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi artinya kita juga akan mengalami tubuh kebangkitan. Dia harus menjadi yang sulung. Ada banyak orang yang berkomentar bagaimana dia menjadi yang sulung. Sedangkan di dalam Alkitab banyak kok cerita orang-orang mati yang bangkit. Tapi beda, saya sudah jelaskan, tetap yang bangkit dari kematian dan hidup selamanya adalah Yesus. Buah sulung yang pertama, dan itu akan menjadi kelanjutan buat saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saya beritahu, yang namanya roh itu tidak bisa mati. Manusia ini Bapak Ibu perhatikan saya, manusia ini adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal atau menempati tubuh. Jelas ya? Jadi manusia ini adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal atau menempati tubuh. Tubuh kembali akan menjadi debu, abu, tanah.
Tetapi jiwa meninggalkan tubuh, roh kembali kepada sorga, kepada Bapa, kepada Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, makanya Alkitab itu istilah kematian selalu disejajarkan dengan istilah tidur. Terus bagaimana Pak dengan isi Alkitab yang berkata kematian kekal? Kematian kekal adalah untuk orang-orang yang tidak pernah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan juru selamatnya. Amin. Hati-hati ya Bapak Ibu. Dan dengan dua hal ini dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya ingin bertanya, apakah pagi hari ini yang hadir ada yang merasa atau malah yakin bahwa sebetulnya belum menerima keselamatan? Kalau ada tolong angkat tangan. Bapak Ibu yang baik, saudara yang saya hormati, yang merasa belum diselamatkan tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Puji Tuhan, semua sudah diselamatkan. Haleluya. Sorga melihat Bapak Ibu, setiap kita sudah mantap dengan Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu, istilah juru selamat itu seringkali membuat kita hanya mengartikan Yesus itu cuma penolong, pemberi, penyembuh, pemulih dan sebagainya. Sehingga kita hanya apa? Mendikte Tuhan, ya. Tapi kalau dia adalah Tuhan, dia harus bertakhta atas kehidupan kita. Dia harus mengatur, dia harus memimpin, dia mengontrol dan dia berdaulat. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Mari kita semua mau bangkit berdiri. Selamat menikmati kebangkitan Kristus dan jadilah pemenang. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada kesembuhan. Sebab Yesus hidup, ada pemulihan. Suatu hari Tuhan, kami percaya setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang menebus kami, sehingga kami beroleh keselamatan, kemenangan, dan kehidupan dalam sorga. Pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur dengan segala kerendahan hati, dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami sudah ditebus, sekarang menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus mampukan kami agar kami tidak kompromi dengan dosa, tapi menjadi saksi dari kuasa, saksi dari kuasa kebangkitan-Mu. Sehingga setiap orang yang akan melihat kami akan melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret. Semua diberkati. Diberikan hati yang takut dan mencintai Tuhan. Dipakai lebih hari lebih indah. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa buat saudara-saudara yang tidak bisa hadir di dalam ibadah dan peringatan kebangkitan Kristus pagi hari ini. Dimanapun beliau berada, Tuhan melindungi, menjaga dan menopang. Terima kasih buat semua partner-partner pelayanan. Terima kasih buat setiap pemberian persembahan. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Anak-anak-Mu dengan cinta, dengan sepenuh hati telah menyerahkan apa yang mereka miliki. Perhitungkan semua sebagai kebenaran. Dan biarlah apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Engkau membuatnya sukses. Hamba juga berdoa, jemaat yang sakit beroleh kesembuhan, yang membutuhkan kelepasan beroleh kelepasan, yang merindukan pemulihan beroleh pemulihan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, baik Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, Presiden yang baru terpilih dan wakilnya, juga TNI dan Polri, biarlah semuanya akan dipakai untuk membawa Indonesia hidup dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Arahkan hati dan pandangan-Mu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa. Dan biarlah cinta, kasih, kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkatnya. Hanya di dalam satu nama yang agung dan ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.